Kisah ini adalah salah satu kasus paling dramatis dalam sejarah kriminal Atlanta. Sebuah kisah tentang kekayaan, kecemburuan buta, dan keadilan yang baru bisa ditegakkan 1 dekade kemudian. Yang lebih mencengangkan, pelakunya adalah mantan calon gubernur California tahun 2003. Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Selasa, tanggal 10 Desember tahun 1996 malam hari, di Buckhead, Atlanta, seseorang melaporkan bahwa rumah tetangganya yang bernama David Coffin terbakar hebat. Pemadam kebakaran yang segera menuju tempat kejadian perkara tidak dapat berbuat banyak karena besarnya api yang melalap rumah David. Saksi mata, termasuk sahabat David, menggambarkan melihat api membumbung tinggi hingga sekitar 6 hingga 9 meter ke udara. Api tersebut menjebol atap rumah dan menghanguskan hampir seluruh struktur bangunan. Karena intensitas panas yang luar biasa, kebakaran tersebut digambarkan seolah melalap rumah seperti kertas. Langit di kompleks perumahan mewah itu tampak jingga menyala. Pada saat api melalap seluruh rumah, petugas pemadam tidak menemukan keberadaan David. Namun ketika api sudah lebih bisa dikendalikan, dan petugas bisa memeriksa ke dalam rumah, di antara puing-puing, salah seorang petugas secara tidak sengaja menginjak kerangka tubuh David yang terbaring di bagian lantai dapur. Malam itu juga David dinyatakan meninggal dunia. David Coffin adalah pengusaha muda berumur 41 tahun. Dia adalah pewaris kekayaan keluarga Dexter Corporation, atlet profesional, dan selebriti. Ayahnya, David Linwood Coffin Sr., adalah tokoh bisnis dan filantropis terkemuka yang memimpin Dexter Corporation selama beberapa dekade. Ia juga merupakan tokoh kunci di balik berdirinya Bandara Internasional Bradley di Connecticut. Meskipun David adalah putra tertua dan sempat bekerja sebentar di perusahaan keluarga, ia memutuskan untuk keluar pada tahun 1985, dan pindah ke Atlanta untuk menjadi pengusaha real estate komersial. Ia mewarisi sekitar $23 juta dari kekayaan keluarga tersebut. David Coffin tinggal di kawasan Buckhead, Atlanta, Georgia. Rumahnya secara spesifik berlokasi di Valley Road, yang merupakan salah satu alamat paling prestisius di area tersebut. Buckhead dikenal sebagai salah satu kawasan paling mewah dan elit di seluruh Amerika Serikat bagian tenggara. Buckhead sering dijuluki sebagai Beverly Hills-nya Selatan, karena konsentrasi kekayaannya yang sangat tinggi. Penyelidikan atas kebakaran berkembang menjadi penyelidikan pembunuhan ketika ditemukan kejanggalan pada posisi tubuh David saat ditemukan. Normalnya orang yang sedang berjuang keluar dari kebakaran dia akan berjalan merangkak, namun kerangka tubuh David ditemukan dalam posisi terlentang. Hasil otopsi juga mengungkapkan adanya tembakan di kepala. Hasil otopsi ini sama sekali tidak disebarkan ke publik selama masa penyelidikan. Kesimpulan dari penemuan ini adalah David ditembak di kepala hingga meninggal dunia sebelum jenazahnya dibakar di rumahnya sendiri. 6 bulan sebelum terjadinya peristiwa ini, David diketahui mulai berkencan dengan Megan Lee. Namun saat itu, Megan sedang berada di tengah proses perceraian yang pahit dengan Scott Davis, seorang konsultan teknologi yang sangat posesif. Minggu pagi, atau 2 hari sebelum kematiannya, David menemukan rumahnya telah dirampok. Pencuri hanya mengambil barang tertentu, beberapa jam tangan, senjata api, dan mobil Porsche koleksinya. David yakin pelakunya adalah Scott yang cemburu karena mengetahui David menghabiskan akhir pekan bersama Megan. Senin pagi, mobil itu ditemukan terbakar di daerah DeKalb County. Megan yang tidak dapat menghubungi David pada hari Senin dan Selasa, merasakan ada yang tidak beres, namun ia mengira David sedang sibuk mengurus perampokan rumahnya dengan polisi dan asuransi. Di sisi lain di saat yang sama Megan sedang menghadapi teror dari Scott yang terus-menerus menelpon dan menghubunginya untuk meminta rujuk. Begitu mendengar ada kebakaran hebat di rumah David, Megan segera datang ke lokasi. Dia terlihat sangat terpukul dan histeris ketika jenazah David ditemukan. Dia tidak percaya pacarnya yang baru saja menghabiskan waktu akhir pekan bersamanya mengalami musibah tragis. Megan menegaskan kepada polisi bahwa ia sama sekali tidak tahu bahwa David telah ditembak sampai hasil otopsi keluar. Pada awalnya dia benar-benar mengira bahwa David tewas karena api.
Beberapa jam setelah rumah David terbakar, Scott Davis melapor ke polisi bahwa ia juga diserang oleh pria bertopeng di rumahnya. Scott mengaku bisa membalas tembakan dengan shotgun sebanyak 5 kali, sehingga penyerangnya melarikan diri. Scott mengaku penyerangnya juga membakar sebagian kecil teras belakang rumahnya, namun dia berhasil memadamkannya. Penyelidikan atas kasus ini menemui titik terang ketika Scott diperiksa dan mengalami keseleo lidah, dengan mengatakan kepada petugas bahwa dia tidak menembak David. Detektif Rick Chamber tersentak karena saat itu polisi belum merilis penyebab kematian David ke publik. Fakta bahwa David meninggal karena luka tembak dan bukan karena api seharusnya hanya diketahui oleh pembunuhnya. Scott mengklaim ia mendengar informasi itu dari Megan, namun Megan membantah pernah mengetahuinya. Meskipun Scott menjadi tersangka utama, jaksa kesulitan menuntutnya karena kurangnya bukti fisik. Api telah menghancurkan hampir semua jejak DNA dan sidik jari. Pada tahun 1998, dakwaan terhadap Scott dibatalkan karena bukti dianggap tidak cukup kuat. Ketakutan akan keselamatan nyawanya, Megan Lee pindah sejauh mungkin hingga menetap di Sydney, Australia. Sementara itu Scott Davis melanjutkan hidupnya dan pindah ke California. Di sana dia membangun karirnya hingga mencapai kesuksesan, dan secara mengejutkan mencalonkan diri sebagai gubernur California dalam pemilihan recall tahun 2003. Namun tak disangka, sorotan media atas pencalonan dirinya inilah yang akhirnya membangkitkan kembali ingatan publik dan pihak berwenang terhadap kasus pembunuhan yang belum terpecahkan yang melibatkan dirinya tersebut. Pada tahun 2005, kasus ini dibuka kembali di bawah pimpinan Jaksa Sheila Ross. Jaksa Sheila meyakini bahwa perilaku obsesif Scott adalah motif yang cukup kuat atas kejahatannya. Unit Cold Case kasus lama yang belum terpecahkan meninjau kembali berkas-berkas tersebut. Meskipun banyak bukti fisik asli telah hilang atau hancur di gudang kepolisian, jaksa memutuskan untuk mengajukan kasus ini kembali ke hadapan juri. Hasil penyelidikan ulang mampu menguatkan keyakinan dewan juri untuk mengeluarkan dakwaan baru atas Scott Davis. Sehingga kemudian Scott ditangkap di kediamannya di California dan diekstradisi kembali ke Atlanta untuk menjalani persidangan. Persidangan atas kasus ini berlangsung pada tahun 2006 dipimpin oleh Hakim Thomas R. Campbell. Bukti-bukti yang memberatkan Scott adalah 1. Pengetahuan yang terlalu dini tentang adanya penembakan pada tubuh David. Padahal, saat itu polisi pun belum tahu penyebab kematiannya karena jenazah David hangus terbakar parah. Scott mengklaim ia mendengar hal itu dari Megan, namun Megan membantahnya. 2. Alibi yang janggal. Pada malam pembunuhan Scott melaporkan bahwa dia diserang oleh penyusup di rumahnya sendiri. Polisi menemukan bahwa serangan itu tampaknya direkayasa sebagai alibi. 3. Tetangganya memberikan kesaksian bahwa dia diminta Scott untuk berbohong dengan mengatakan bahwa mereka melihatnya di gym pada saat kejadian pembakaran terjadi. 4. Motif kecemburuan yang ekstrim. Jaksa memperdengarkan bukti pesan suara Scott pada Megan yang berisi permohonan dan pengancaman agar Megan tidak meninggalkan dirinya. David juga diketahui menyewa penyelidik swasta untuk membuntuti aktivitas Megan dan mencari tahu di mana alamat David Coffin sehari sebelum perampokan terjadi. 5. Kesaksian langsung dari Megan Lee yang terbang dari Australia. Megan mengatakan bahwa setelah dia mengajukan cerai, Scott terus-menerus menerornya baik melalui telepon, membuntuti maupun menemuinya dimanapun untuk menjatuhkan mentalnya. Ini membuktikan obsesi gila Scott padanya. Sementara itu ayah Scott, Dave Davis, yang adalah seorang psikiater forensik ternama, memberikan kesaksian yang meringankan anaknya, yaitu alibi bahwa pada saat pencurian terjadi, anaknya sedang menghabiskan waktu di rumahnya. Namun jaksa Kelly Hill mematahkan kesaksian ini karena 10 tahun lalu Dr. Dave Davis tidak pernah memberikan informasi alibi tersebut selama penyelidikan berlangsung. Meskipun pengacara Scott Davis dari firma Morris dan Morris berargumen bahwa tidak ada bukti fisik, dan polisi telah menghilangkan banyak barang bukti, juri tetap memutuskan Scott bersalah berdasarkan akumulasi fakta-fakta yang ada. Setelah musyawarah selama 4 hari, juri memberikan putusan yang telah dinanti selama 1 dekade. Pada tanggal 4 Desember tahun 2006, Scott Davis dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap David Coffin. Scott dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, meskipun ia tetap menyatakan dirinya tidak bersalah hingga dibawa keluar ruang sidang. Berdasarkan data terbaru tahun 2026, Scott Davis masih mendekam di penjara Phillips State Prison di Buord, Georgia.
Dia telah berada di penjara hampir 20 tahun sejak penangkapannya kembali pada tahun 2005. Pengacaranya Marcia Sain terus mengupayakan persidangan ulang dengan argumen adanya bukti yang disembunyikan, kesaksian palsu dan hilangnya sekitar 70 item bukti fisik oleh kepolisian yang seharusnya membuktikan Scott tidak bersalah. Meskipun dijatuhi hukuman seumur hidup, namun sebenarnya Scott dapat mengajukan pembebasan bersyarat sejak tahun 2020. Namun karena Scott bersikeras mengaku tidak bersalah, maka itu bisa mempersulit proses pemberian remisi atau parole di sistem hukum Amerika Serikat. Para pendukungnya melalui situs freescottdavis.org melaporkan bahwa Scott mengalami masalah kesehatan yang cukup serius di penjara dan berharap adanya pertimbangan kemanusiaan agar dia dapat dibebaskan lebih awal. Demikian kisah kriminal nyata kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari setiap peristiwa tidak baik sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya.